Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban salamnya. Gay Cook pernah berkata, suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulis adalah wacana. Dari makna yang disampaikan oleh Gay Cook, itu artinya saat kita berbicara, saat kita menulis, itu adalah komunikasi yang disebut suatu bentuk wacana. Biasanya kita mendengar selama ini bahwa wacana hanya sebatas suatu rencana yang belum pasti. Oleh karena itu, wacana perlu adanya pemahaman lebih jauh. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Kartika sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memandu presentasi hari ini. Dan ada kedua rekan saya, yaitu Mutia Nur Afifah. Halo Mutia. Halo. Halo, silakan perkenalan diri dan sebutkan digit NPM terakhirnya, boleh? Oke, nama saya Mutia Nur Afifah, digit NPM terakhir saya 427. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya. Selanjutnya ada rekan yang berikutnya yaitu Reni. Silakan Reni. Baik, terima kasih Kartika. Perkenalkan, nama saya Reni Sinta Dewi Aprantika dengan digit NPM 352. Terima kasih, Tika. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya, Reni. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Discourse Analysis and Translation akan mempresentasikan dengan tema pengertian dan ruang lingkup wacana. Baik, tanpa berlama-lama lagi, akan kami sampaikan materi yang pertama oleh Reni Sinta Dewi. Silahkan. Terima kasih, Kartika. Baik, menurut penjelasan etimologi istilah wacana, secara etimologis, kata wacana berakar dari kata bahasa Sanskerta, vacana, yang berarti bacaan. Kata tersebut masuk ke dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Jawa baru sebagai wacana, yang berarti bicara, kata, ucapan. Oleh bahasa Indonesia, kata wacana diserap dengan arti ucapan, percakapan, dan kuliah menurut Baryadi 2002/1. Next. Definisi wacana. Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna ucapan atau tuturan. Wacana dipadankan dengan istilah discourse dalam bahasa Inggris dan le discours dalam bahasa Prancis. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, diskursus, yang bermakna berlari ke sana kemari. Menurut Kamus Linguistik, wacana didefinisikan sebagai satuan kebahasaan terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau buku, ensiklopedi, novel, dan lain-lain. Paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Dan yang dimaksud dengan wacana adalah semua ujaran yang tatarannya lebih tinggi daripada kalimat berdasarkan sudut pandang aturan, rangkaian kalimat yang saling berkaitan. Wacana merupakan salah satu bentuk tindakan, yaitu tindakan komunikasi. Semua bentuk ujaran merupakan bentukan dari tindakan seperti janji, interogasi, nasihat, dan sebagainya. Ciri wacana yang keempat menurut Mengkuno adalah interaktif. Wacana disebut interaktif karena melibatkan dua pihak. Wujud interaksi ini lebih mudah dilihat dalam wacana lisan, seperti dalam percakapan dua orang. Dalam wacana, tulis interaksi terjadi antara penulis dan pembaca. Seperti yang disampaikan oleh Arifin dan Rani, bahwa apapun bentuk wacananya diasumsikan adalah adanya penyapa dan pesapa. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara, sedangkan pesapa adalah pendengar. Dalam wacana tulis, penyapa adalah penulis, sedangkan pembaca sebagai pesapa. Dalam sebuah wacana harus ada unsur pesapa dan penyapa. Lanjut. Wacana atau discourse, dari segi linguistik, wacana sering diartikan sebagai unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat.
Dengan kata lain, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan preposisi yang satu dengan preposisi yang lainnya dan membentuk satu kesatuan. Istilah ini sering juga diartikan sebagai diskursus, yaitu suatu wacana yang dibentuk untuk memunculkan pandangan atau realitas yang berbeda dengan realitas yang sudah ada. Diskursus atau wacana itu pada era kekinian dapat dibentuk melalui penyebaran informasi, misalnya melalui media massa, koran, televisi, film, dan sebagainya. Cukup penjelasan dari saya, silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Reni, terima kasih atas penjelasan istilah dan pengertiannya yang cukup jelas. Selanjutnya ada wacana ditinjau dari 4 hal, akan saya jelaskan oleh diri saya sendiri. Yang pertama ada penggunaannya oleh masyarakat, yang kedua ada asal-usulnya, ketiga kedudukannya dalam satuan bahasa, dan 4 kaitannya dengan konsep tentang bahasa. Yang pertama penggunaannya oleh masyarakat diartikan sebagai gagasan yang belum matang, yang sengaja dilontarkan untuk mendapatkan tanggapan, obrolan, atau percakapan. Dan di sini ada contohnya ketika RT dan warganya mengadakan suatu rapat, kemudian Ketua RT-nya menginformasikan bahwa warga RT 03 akan mengadakan buka puasa bersama pada hari Minggu. Namun hal ini baru sekedar wacana, digarisbawahi, namun hal ini baru sekedar wacana. Kemudian dilanjutkan Pak RT-nya menyampaikan kembali, kami terbuka atas saran dan tanggapan warga pada diskusi ini. Hal ini merujuk kepada pengertian yang pertama, sebagian besar yang kita kenal selama ini bahwa wacana hanya sekedar rencana yang belum pasti. Selanjutnya dari asal-usulnya, sudah disinggung sebelumnya oleh Saudari Reni, bahwa asal-usulnya dari bahasa Jawa, wacana, saya ulang sedikit, lalu disederhanakan oleh Jawa kuno dan Jawa baru, diserap oleh bahasa Indonesia, yang artinya berbicara, kata, ucapan, kemudian menjadi diskursus, yaitu padanan kata dari bahasa Inggris. Jadi kita bisa sebut diskursus sebagai wacana di dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga ada kedudukan wacana dalam satuan kebahasaan, akan lebih lengkap dijelaskan oleh Saudari Mutiah Nur Afifah. Silahkan. Baik, terima kasih Kartika. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan wacana dalam satuan kebahasaan. Di sini kita bisa lihat, di sini ada 7 kondimen-kondimen yang mana pertama itu ada wacana, yang kedua yang ketiga ada klausa, yang keempat ada frasa, yang kelima ada kata, dan juga ada fonem. Yang dimana mereka adalah satu kesatuan yang peran penting yang dibutuhkan oleh wacana. Di sini saya sedikit membahas bahwa wacana itu adalah sebuah rentetan yang mana kalimat-kalimat tersebut serasi dalam kalimat-kalimat tersebut yang sangat dibutuhkan gitu. Pokok utama dari satuan kesatuan bahasa. Nah, di sini ada juga kalimat, saya akan sedikit membahas. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan juga predikat. Kemudian yang ketiga ada klausa, yang mana klausa itu adalah inti kalimat yang biasanya terdiri dari subjek dan juga predikat. Namun, klausa di sini biasanya dia itu sangat berbeda dengan frasa. Namun dia juga ada yang dimana klausa itu tidak memiliki predikat juga. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada frasa. Frasa itu adalah gabungan 2 kata atau lebih, yang mana bersifat non-predikatif. Contohnya kayak seperti gunung, gunung tinggi. Nah, gunung tinggi di sini disebut frasa karena merupakan konstruksi non-predikatif. Nah, selanjutnya yang kelima ada kata. Kata itu adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Selanjutnya yang keenam itu ada morfem. Morfem juga diartikan satuan yang paling kecil yang bisa membedakan makna dan juga memiliki makna tersendiri.
Selanjutnya yang ketujuh ada fonem, yaitu satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti ilmu yang mempelajari tentang fonem, atau biasa disebut dengan fonemik. Di sini saya memiliki example atau contoh yang mana contoh ini bisa disebut dengan wacana. Contohnya seperti si A berkata pergi, dia bertanya pergi. Lalu dijawab oleh B, iya. Kemudian dijawab lagi oleh A, kuliah. Kemudian dijawab lagi oleh B, enggak. Kemudian si A bertanya kembali kemana? Lalu si B menjawab main. Baik, di sini sudah terlihat bahwa percakapan di dalamnya mereka hanya memiliki satu kata, yang mana A hanya bertanya pergi, lalu si B menjawab iya. Di sini sudah terlihat satu kata. Nah, yang di mana di sini mereka itu bisa disebut wacana, namun mereka itu bisa berdiri sendiri dengan kata tersebut. Akan tetapi, biasanya mereka itu yang namanya wacana itu memiliki kondimen-kondimen lainnya yang dimana dia pun harus berdiri dengan kalimat-kalimat lainnya seperti kata atau kalimat, morfem atau klausa dan lain-lainnya. Jadi wacana itu harus berdiri dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, selanjutnya bisa di slide selanjutnya untuk moderator. Baik, untuk yang keempat, ditinjau dari kaitannya. Ya, saya ambil kembali untuk yang keempat, ditinjau dari kaitannya dengan konsep tentang bahasa. Ini diartikan bahasa dalam penggunaan, dalam komunikasi verbal, dalam sebuah konteks. Jadi bahasa dalam penggunaannya ada konteksnya dan komunikasi verbal. Wacana ini terdiri dari dua unsur pokok, yaitu yang pertama unsur teks atau unsur bahasa. Unsur bahasa biasanya disebut juga bisa teks. Dan yang kedua ada unsur konteks, di mana teks terdiri dari unsur lisan maupun tulis, dan konteks diartikan unsur luar bahasa yang melingkupi teks. Jadi wacana juga dapat didefinisikan sebagai suatu kebahasaan yang terdiri atas teks dan konteks. Lazimnya konteks merujuk pada suatu kondisi ungkapan. Jadi contohnya ada seseorang yang mengucapkan Ahmad burung. Ini konteksnya bisa berbagai makna, bisa diartikan lebih dari satu. Makna yang pertama, bisa saja seseorang itu bermaksud untuk mengatakan halau burung itu Ahmad. Padahal sebelumnya hanya menyebutkan Ahmad burung. Yang kedua, Ahmad burung sudah masuk jerat. Ini sebagai informasi bahwa burung tersebut yang dimaksud sudah masuk ke dalam perangkap. Dan yang ketiga, Ahmad burung terlepas. Ini artinya bermakna bahwa burung yang tadinya di dalam sangkar itu, di dalam sarang, di dalam kurungan, sudah terlepas. Jadi dengan dua kata Ahmad burung dalam konteks bisa bermakna yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat ujaran berlangsung. Lalu ada teks dan konteks, ini juga lebih lengkap akan dijelaskan oleh Mutia Nur Afifah. Silakan. Teks dan baik, dan Kak. konteks. Ya, terima kasih. Di sini ada teks dan konteks. Sebelumnya teks itu adalah ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur berupa kalimat, kata, dan lainnya dalam satuan bahasa lengkap yang bersifat abstrak. Dan di sini ada juga konteks. Konteks itu adalah unsur-unsur yang mendahului atau yang mengikuti dalam wacana. Jadi konteks itu tidak hanya berupa kalimat dan paragraf yang lengkap, tapi dia juga berupa frasa atau kata. Nah, di sini konteks itu contohnya seperti dalam frasa seperti ini. Selamat datang. Nah, kemudian ditutup lagi dengan kalimat sampai jumpa. Nah, di sini ada dua frasa yang mana merupakan hubungan timbal balik yang saling melengkapi.
Di sini di dalam slide ini juga ada contoh yang mana contohnya itu adalah terima kasih. Nah, di sini terima kasih bisa ini dikatakan wacana, namun wacana ini masih potongan yang mana ini masih kita belum tahu nih kelanjutannya bagaimana jika tidak ada kalimat selanjutnya seperti yang di bawahnya terima kasih. Seperti jalan pelan-pelan, banyak anak-anak. Nah, di sini dijelaskan kembali dari si teks terima kasih, dijelaskan kembali dari kalimat jalan pelan-pelan, banyak anak-anak. Nah, di sini wacana di sini bisa dikatakan final atau lengkap atau sempurna karena di sini sudah dijelaskan kembali dari kalimat yang terima kasih dengan di bawahnya lagi. Jadi ini berkesinambungan. Jadi teks dan konteks itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi di sini maknanya ini kan terima kasih ya. Jadi dari kalimat terima kasih dan juga di bawahnya lagi itu mereka memiliki peringatan. Artinya itu mereka memiliki peringatan bagi orang-orang yang jadi kan di sini ceritanya itu adalah ada orang yang melewati terowongan. Nah, kemudian setelah mereka diperingati, mereka bilang terima kasih. Nah, selanjutnya dibalas lagi, jalan pelan-pelan, banyak anak-anak. Nah, di sini mereka maknanya itu, jadi mereka itu harus hati-hati dalam melewati lorong tersebut. Jadi apabila ada para pejalan yang tidak tahu, jadi mereka tahu tuh setelah melewati lorong tersebut, mereka tahu bahwa mereka harus jalan pelan-pelan karena di dalam melewati lorong tersebut ada anak-anak gitu. Baik, bisa slide selanjutnya, moderator. Ya baik, untuk ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutia Nur Afifah untuk penjelasan yang sangat lengkap. Di sini ada jenis-jenis wacana akan saya ambil kembali untuk melanjutkan pembahasan. Jenis-jenis wacana menurut Krida Laksana tahun 2008, halaman 259, wacana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, antara lain berdasarkan langsung atau tidaknya pengungkapan wacana, berdasarkan tertulis atau tidaknya wacana, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan tujuannya. Lebih lengkapnya ada di slide berikutnya, yaitu menjadi 7 poin, yaitu jenis-jenis wacana. Ada yang pertama media, kedua keaktifan partisipasi komunikasi, mohon maaf, typo. Dan yang ketiga ada tujuan pembuatan wacana, 4 bentuk wacana, 5 langsung atau tidak langsung seperti sebelumnya. Dan yang keenam genre sastra dan dunia maya. Kita breakdown satu persatu. Yang pertama ada media. Media penyampaiannya ada 2 cara, melalui wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis contohnya berupa buku, berita koran, makalah, jurnal, dan sebagainya. Lalu untuk wacana lisannya, contohnya percakapan atau khotbah atau pada siaran radio atau TV. Yang kedua ada keaktifan peserta komunikasi, ada dibagi ke 3 hal. Yang pertama monolog, kedua dialog, yang ketiga polilog. Monolog yaitu orang yang berbicara sendiri, biasanya di depan umum dia berbicara sendiri tanpa ada timbal balik dari audiensnya, yaitu berupa pidato atau ceramah. Dan di sini contohnya ada mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sedang menyampaikan pidato. Dan yang kedua ada dialog, ini berupa percakapan 2 orang, dan contohnya percakapan 2 orang di pasar yang sedang tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Boleh dicontohkan Mutia Nur Afifah saat di pasar seperti apa untuk percakapannya? Di cabai sekilo berapa ya? Cabai apa, Neng? Cabai rawit, Ibu. Oh, cabai rawit sekarang sekilo 50.000, Neng. Nggak bisa jadi 30.000. Oh, nggak bisa, Neng. Kalau mau belinya setengah, 25 dapat dah. Oke. Yaudah Ibu, saya beli setengah kilo ya, 25.000. Oke, 25.000 ya, Neng ya. Oke, dibungkus Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas
role play-nya antara Mutia Nur Afifah dan Reni Sinta Dewi. Berikut itu adalah contoh dialog dan percakapan dua orang di pasar sebagai bentuk keaktifan peserta komunikasi. Dan yang ketiga, ini ada polilog berupa bentuk percakapan lebih dari 2 orang. Biasanya minimal 3 orang dan saling berbeda peran. Contohnya yang pertama ada seorang penyiar radio, kedua ada wartawan, ketiga ada wanita karir. Mereka membahas satu topik yang sama dengan argumen yang berbeda. Yang pertama, penyiar radio berujar bahwa perempuan selalu berada di golongan yang kedua sejak zaman dulu. Bahkan sampai sekarang terkadang masih ada diskriminasi. Lalu untuk yang kedua, wartawan menanggapi bahwa itu adalah sebuah kuadrat perempuan, menjadi golongan yang kedua setelah laki-laki. Lebih diutamakan laki-laki. Lalu yang ketiga, perannya perempuan wanita karir ini berargumen untuk memperjuangkan haknya. Dia berkata bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dan harus diperjuangkan. Itu adalah bentuk keaktifan peserta komunikasi polilog, dialog antara 3 orang, minimal 3 orang, lebih dari 2 orang, dan saling berbeda peran. Yang ketiga ada tujuan pembuatan wacana. Ini cukup banyak. Sebetulnya ini ada sekitar 11. Ada wacana narasi sampai wacana jurnalistik, tapi ini saya masukkan beberapa. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa di video berikutnya. Yang pertama ada wacana narasi, yaitu menceritakan sesuatu, wacana deskripsi, menggambarkan sesuatu, wacana eksposisi, memaparkan sesuatu, terakhir di sini ada hortatori, yaitu pembuatan wacana untuk memberi nasihat. Baik, dan yang keempat ada bentuk wacana. Sebagai jenis wacana ada 5 bentuk. Di sini wacana epistolari, wacana kartun yang kedua, wacana komik yang ketiga, dan wacana 4 syair lagu. Terakhir ada wacana mantra atau doa. Ini lebih jelasnya dan contohnya akan digabung ke penjelasan yang sebelumnya di video berikutnya. Dan yang kelima ada langsung atau tidak langsung pengungkap wacana. Secara langsung wacana dibatasi oleh intonasi atau pangtuasi. Jadi saat kita berbicara itu disebut jenis wacana langsung, itu dibatasi dengan intonasinya. Contohnya, Sayudi berkata, saya akan datang. Kalau untuk di wacana langsung tulisan, ada tanda bacanya atau pangtuasi, Sayudi berkata, buka kutip, saya akan datang, tutup kutip. Seperti itu. Itu harus dimasukkan tanda bacanya agar lebih jelas. Dan yang kedua ada tidak langsung. Wacana tidak langsung jenisnya itu tidak mengutip kata secara harfiah. Atau bisa dibilang ini diparafres. Seperti Sayudi berkata bahwa ia akan datang. Jadi tidak betul-betul kata yang diucapkan si Sayudi, tapi orang yang setelahnya menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Seperti itu. Jenis-jenis wacana ada genre sastra. Yang pertama ada wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Ini agak ketutupan. Maaf. Ya. Genre sastra dibagi 3 jenis. Wacana prosa contohnya seperti dongeng, cerpen, dan novel. Lalu wacana puisi contohnya seperti sajak-sajak. Dan yang ketiga wacana drama contohnya seperti drama Omelet Inggris. Baik, ini yang ketujuh menjadi poin terakhir dari wacana, jenis-jenis wacana, yaitu ada wacana dunia maya. Agar presentasi kita berjalan interaktif walaupun perekaman video, tapi kami harap
yang menonton dan menyimak video ini ikut berpartisipasi, maka dari itu di poin ke-7 wacana dunia maya ini sengaja kami kosongkan. Dan kalian yang menonton video presentasi kami, silahkan memberi tanggapan di kolom komentar nanti di kolom komentar YouTube. Kita sama-sama belajar dan mencari wacana dunia maya itu apa. Jadi silahkan kalian nanti berikan komentar. Dan selanjutnya ada analisis wacana atau disebut discourse analysis. Sejalan dengan mata kuliah kita saat ini, bahwa discourse analysis adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji wacana. Wacana yang kita analisis nanti sebagai tugas akhir kita, mahasiswa akhir, adalah wacana skripsi kita. Nanti kita analisis wacananya menjadi sebuah hasil kajian wacana, yaitu jurnal ilmiah. Jadi bentuk nyata dari analisis wacana di mata kuliah discourse analysis adalah nanti kita menghasilkan jurnal ilmiah dari skripsi kita sendiri masing-masing. Seperti itu. Dan selanjutnya ada tujuan analisis wacana akan disampaikan oleh Saudari Reni. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Tujuan analisis wacana mengungkap 1. Struktur wacana, 2. Komponen pembentuk wacana, 3. Isi wacana, bahasa dalam wacana, 5. Ideologi dalam wacana, 6. Tindak tutur dalam wacana, 7. Gaya bahasa dalam wacana, 8. Ada prinsip-prinsip membangun wacana. Baik, sudah moderator. Baik, terima kasih Reni sudah menjelaskan bagian tujuan analisis wacana. Dan ini sebagai penutupnya, guna hasil kajian wacana akan disampaikan oleh Saudari Mutia. Silahkan. Baik, terima kasih Kartika. Bagian wacana yang pertama adalah membangun wacana, yang kedua memahami wacana, yang ketiga bahan pembelajaran bahasa, yang keempat sebagai penerjemahan, yang kelima perlawanan kekuasaan final. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mutia Afifah sebagai penutup materi presentasi kita hari ini. Baik, moderator. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Discourse Analysis and Translation yang memberikan kami kelompok 2 kesempatan untuk melakukan perekaman video presentasi. Terima kasih juga saya ucapkan secara pribadi kepada kedua rekan saya, yaitu Mutia dan Reni, karena sudah berpartisipasi untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan semoga teman-teman yang menonton dan menyimak video presentasi kami di YouTube channel nanti, kami harapkan dapat memetik nilai positif dan dampak baik ke depannya. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya Kartika, mewakili kelompok 2, mata kuliah Discourse Analysis and Translation. Sampai jumpa di video presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.